Ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Suham Cahyono. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan materi asistensi AKL2 dengan topik corporate liquidation dengan subtopiknya adalah liquidation. Oke, baik. Sebelum itu, mari saya share dulu materi kita hari ini. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang partnership ya, mulai dari formation-nya ya hingga peleburan atau penutupan usaha seperti itu ya. Nah, di materi kali ini kita akan lebih spesifik pada corporate liquidation and reorganization, yaitu pada subtopik liquidation-nya. Oke, yang pertama apa saja yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu memahami perbedaan jenis pengajuan kepailitan. Yang pertama ya. Terus yang kedua adalah memahami tanggung jawab wali atau trustee dan akuntansi selama proses likuidasi. Lalu yang ketiga adalah memahami bagaimana pelaporan keuangan selama proses reorganisasi hingga organisasi atau selama proses likuidasi ya sampai dengan reorganisasi. Sama saja. Terus yang keempat adalah memahami pelaporan keuangan setelah muncul dari reorganisasi termasuk akuntansi mulai baru atau fresh start accounting. Jadi yang dimaksud dari fresh start accounting adalah bagaimana ketika perusahaan itu terjadi likuidasi kemudian membentuk usaha baru. Nah, selama proses pembentukan usaha baru itu, maka kita harus mencatat kejadian atau transaksi yang berkaitan dengan munculnya proses reorganisasi. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan apa saja sih jenis-jenis kebangkrutan itu, atau financial distress, atau yang lain menyebutkan bankrupsi, ya, dan sebagainya. Intinya adalah bahwa jenis kebangkrutan itu dibedakan menjadi dua macam ya. Ada kebangkrutan yang disebabkan oleh kepailitan ekuitas. Lalu yang kedua adalah ada kebangkrutan yang disebabkan oleh kepailitan dari kebangkrutan. Apa maksudnya? Yang pertama adalah kepailitan ekuitas, yaitu ketidakmampuan suatu perusahaan atau badan usaha atau lembaga usaha untuk membayar hutang pada waktunya. Jadi perusahaan itu sudah tidak memiliki lagi arus kas, sehingga dalam periode jatuh tempo dari hutang, perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan beban bunganya, mungkin. Atau yang kedua adalah beban pokoknya. Nah, pembayaran hutang yang tidak tepat waktu itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu menghindari proses kepailitan. Jadi dia memang ketika tidak mampu membayar hutang tepat waktu, dia menghindari proses kepailitan yang menyebabkan perusahaan gagal bayar. Atau yang kedua, yaitu adanya negosiasi. Ya, negosiasi ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kreditor. Biasanya yang dibahas dalam proses negosiasi secara langsung itu adalah bagaimana proses pelunasan dari klaim masing-masing stakeholder. Di chapter berikutnya atau di sub-sub bab berikutnya, kita akan melihat ada beberapa urutan dari pembayaran atas klaim setiap stakeholder.
Nah, dari sini kita akan tahu, oh ternyata negosiasi itu gunanya adalah menentukan pembayaran bagi hasil dari perusahaan kepada siapa-siapa atau pihak-pihak yang menjadi prioritas klaim. Lalu yang kedua adalah kepailitan kebangkrutan, yaitu jenis kebangkrutan yang terjadi karena perusahaan itu memiliki total hutangnya itu lebih besar dari nilai wajar aset. Jadi book value hutang ya itu lebih besar, lebih tinggi daripada fair value-nya. Nah, hal ini itu akan menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah biasanya akan dilakukan proses likuidasi. Nah, kalau sudah terjadi kesepakatan untuk melakukan proses likuidasi, maka perusahaan akan mengalami gain or loss ya. Akunnya namanya gain or loss. Jadi apakah akan rugi ya gain untung atau loss rugi? Kalau dia gain itu artinya di sana terdapat semacam insentif atas nilai selisih dari book value hutang terhadap nilai wajarnya. Atau yang kedua adalah dilakukan proses penataan ulang atau reorganisasi. Nah, proses reorganisasi ini itu melibatkan pihak ketiga biasanya. Nah, pihak ketiga itu akan membeli aset atau modal dari perusahaan, dari setiap kepemilikan di perusahaan agar menghasilkan arus kas yang positif. Arus kas yang positif. Nah, sehingga ketika arus kas yang positif akan menghasilkan proses operasional perusahaan yang berjalan dengan efektif. Nah, bagaimana proses reorganisasi itu terjadi? Ya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi, pada pertemuan ini kita akan berfokus pada how to liquidate of the corporate. Ya, bagaimana kita melikuidasi atau proses likuidasi dari suatu perusahaan. Oke. Nah, di Amerika itu dikenal ada namanya UPA ya. Nggak tahu ya, UPA itu kepanjangannya bisa dicek di buku. Intinya adalah di dalam UPA itu ada namanya agreement. Agreement itu adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini mencakup 5 hal. Ya, mencakup 5 hal. Pertama adalah kesepakatan yang ada di dalam chapter 7 Undang-Undang Kepailitan. Paradigma atau perspektif Amerika Serikat. Di chapter 7 itu akan kita bahas mengenai likuidasi. Ya. Likuidasi itu apa? Likuidasi itu adalah proses di mana manajemen menunjuk pihak ketiga atau trustee atau wali agar menjual seluruh aset bisnis yang masih bisa bernilai ya. Secara apa? Baik fair value maupun book value ya. Harus 2 BV dan FV. Lalu di chapter 9 kita akan membahas penyesuaian hutang municipality atau ini municipality ini adalah penyesuaian hutang antara berbagai pihak ya yang saling terkait dengan aset perusahaan. Lalu di chapter 11
kita akan spesifik pada proses reorganisasi. Nah, di sini diharapkan adanya pihak ketiga. Siapa itu? Debitur. Debitur diharapkan akan merehabilitasi ya atau menghijaukan kembali arus kas perusahaan. Ya, agar apa? Agar selama proses operasi bisnis dapat berjalan lancar. Ada berbagai proses reorganisasi di perusahaan. Ya, dan proses ini itu mengikuti transaksi tentunya ya, mengikuti kejadian. Nah, lalu di chapter 12 ini farmers ya. Sebenarnya farmers itu maksudnya adalah praktik bisnis yang sifatnya itu praktik bisnis yang sifatnya itu adalah praktik bisnis yang sifatnya itu sangat tradisional. Nah, lalu di chapter 13 ya saya lanjutkan. Jadi di chapter 12 itu adalah proses reorganisasi perusahaan yang secara tradisional. Oke ya. Lalu di chapter 13 kita akan banyak membahas masalah penyesuaian hutang individu dengan pendapatan reguler. Yang pada intinya adalah kita akan berfokus pada chapter 7 dan chapter 11 seperti itu ya. Karena di chapter 9, 12, dan 13 itu tidak dibahas secara spesifik dalam buku BIMS. Rekan-rekan sekalian bisa memperoleh topik tambahan ini misalkan dengan searching atau kegiatan lainnya. Oke. Nah, bagaimana karakteristik dari likuidasi? Ada beberapa hal yang tercatat terkait dengan karakteristik likuidasi. Pertama adalah proses kepailitan itu dilakukan secara sukarela. Artinya, manajemen itu tidak ada tuntutan dari pihak eksternal maupun internal untuk melakukan proses kepailitan. Dan biasanya diajukan oleh debitur. Kenapa debitur? Karena debitur itu yang akan memberikan semacam modal gitu ya. Dia akan menanamkan investasi sehingga perusahaan itu akan menghasilkan arus kas positif. Yang kedua adalah proses disengaja kepailitan. Jadi proses kepailitan yang disengaja atau involuntary. Nah, biasanya ini diajukan oleh kreditur atau kelompok kreditur tertentu. Artinya, kreditur itu telah mempunyai kesepakatan dengan manajemen untuk melakukan proses kepailitan. Nah, biasanya ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hak atas klaim. Dan yang ketiga, biasanya proses likuidasi itu sangat erat kaitannya dengan pengadilan atau court action. Di mana pengadilan ini menjadi salah satu tolak ukur apakah perusahaan itu mampu untuk melakukan operasional bisnisnya atau tidak. Nah, di dalam proses pengadilan itu terdapat 3 hal. Yang pertama adalah mengabaikan kasus. Artinya pengadilan tidak akan
melihat atau memandang berat sebelah dari setiap kasus atau setiap apa yang namanya kalau bahasa hukumnya aku lupa, ya setiap kasus likuidasi, tapi lebih pada bagaimana esensi, bagaimana apa namanya hakikat dari kejadian itu. Lalu yang kedua adalah menerima permohonan atau petition. Petition ini hampir semua proses likuidasi itu mengikut sertakan permohonan. Baik permohonan yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis. Lalu yang ketiga adalah mengubah bentuk. Nah, di proses pengadilan itu bisa saja perusahaan akan merubah bentuknya. Apakah menggunakan apa namanya bentuk perusahaan yang sama atau change yang berubah. Nah, ketiga hal itu akan dibahas secara mendalam di chapter 11 dan chapter 7, yaitu reorganization and liquidation. Oke. Sekarang tadi kita telah membahas secara detail ya terkait dengan proses likuidasi. Lalu apa saja tugas dari trustee? Dalam hal ini diwakilkan oleh wali amanat. Ada beberapa hal tugas dari trustee. Yang pertama adalah menyelidiki urusan keuangan debitur. Jadi urusan keuangan, financial information, kemudian apa lagi? Financial services itu dilakukan oleh trustee. Karena trustee itu sifatnya independen, dia sebagai pihak penengah. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi, giving an information related to the business process or the liquidation process and etc. And the other information must be available from the trustee itself. Lalu yang ketiga adalah memeriksa, tergantung ya apakah ada urutan dari klaim kreditornya. Jadi trustee must to examine ya what is the creditor claims to the corporate liquidation, misalkan dari klaim yang security hingga yang unsecurity itu juga harus diperiksa, harus diteliti, diinvestigasi secara mendalam dan juga akurat. Lalu yang keempat adalah laporan tuntutan atau file report atas perwalian. Nah, laporan tuntutan itu banyak hal. Biasanya laporan tuntutan itu adalah bagaimana trustee itu mengungkapkan segala kegiatannya. Jadi, the activity relating the trustee will to report on the corporate management ya. Jadi, bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh trustee terkait dengan proses perwalian selama likuidasi perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah jika diizinkan untuk mengoperasikan bisnis debitur, serta ada laporan periode lain yang diperlukan. Jadi mungkin saja trustee itu bisa mengoperasikan bisnisnya. Siapa operasi bisnisnya? Siapa operasi bisnisnya si debitur? Artinya adalah trustee itu sebagai tangan kanan dari debitur untuk menjalankan bisnis. Dan juga mungkin statement of period ya, laporan periodisasi itu juga mungkin diperlukan. Mulai dari proses yang
start tadi ya, start hingga yang finish. Itu harus detail. Lalu dalam kasus reorganisasi, selain di atas, jadi selain 6 hal itu, ada tambahan, yaitu pengajuan rencana reorganisasi atau pernyataan mengapa seseorang tidak dapat diajukan tuntutan atau filed ya. Jadi terkadang di proses reorganisasi itu ada ya seseorang tuh yang tidak dapat diajukan tuntutan. Jadi undisclaimer dia, sifatnya undisclaimer. Kenapa? Mungkin ya at least of evidence ya, maybe ya, mungkin kurangnya bukti atau the business process is very effective and efficient. Nah, itu juga bisa, mungkin bisnis prosesnya masih efektif dan efisien dan sebagainya. Itu beberapa hal yang terkait dengan kasus reorganisasi. Nah, di sini adalah ranking claims dari likuidasi ya. Mulai dari secure claims, kemudian unsecured priority claims, unsecured non-priority claims, hingga stockholders claim. Jadi secure claims itu adalah semua klaim dari pihak eksternal yang harus segera dibayarkan. Lalu unsecured priority claims itu adalah semua klaim yang sifatnya itu prioritas tapi dia tidak diamankan. Artinya bisa saja yang unsecured priority claim itu menjadi secure claim dan begitu sebaliknya. Tapi intinya adalah secure claims itu yang paling utama. Ya, an essential and primary claims in the liquidation process. Dan yang ketiga adalah unsecured non-priority claims, itu adalah klaim yang sifatnya tidak prioritas dan tidak diamankan, dan ini sifatnya adalah timely ya, sewaktu-waktu. Dan yang keempat adalah stockholder claims, ini yang tergantung bagaimana klaim dari masing-masing stakeholders dan sebagainya. Lalu di dalam proses likuidasi perusahaan itu ada yang namanya statement of affairs ya, atau dokumen hukum yang harus dipersiapkan ya. Legal document must to prepare related to the the failure of the constitute ya, relating to aset nilai relasi bersih harapan ya, expected net realizable yang diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan untuk kelas tertentu. Lalu yang kedua adalah kreditor ya, terkait dengan obligations classification ya, jadi klasifikasi dari obligasi. Oke, yang berikutnya adalah prioritas ya, sepenuhnya aman, sebagian aman, dan tidak aman tadi ya, yang full secured, partially secured, and unsecured. Jadi itu adalah urutan dari klaim yang harus disertakan atau yang harus didisclose di statement of affairs. Yang keempat adalah unsecured, yaitu the historical value related to the reference that has to disclose reference ya, disclose to the statement of affairs. Jadi nilai historis, apapun itu ya, anything else yang terkait dengan aset perusahaan tentunya. Ya seperti tadi, mulai dari mungkin hutang, kemudian aktiva, dan sebagainya. Oke, makanya bagaimana akuntansi untuk wali ya. Jadi wali itu kan sebagai pihak independen, ya, pihak penengah. Dia mempunyai beberapa pencatatan ya. Yang pertama adalah pada awal kasus, dia akan mencatat pembukuan ya. Lalu yang kedua selama proses ya, proses melakukan trustee itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah mencatat transaksi mulai dari starting point hingga finishing ya, finish hingga berakhir.
Lalu yang kedua adalah laporan tentang penerimaan dan pembayaran kas. Ya, jadi the statement of receiving and the reimbursement cash ya. Lalu yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas ya. Nah, ekuitas di sini adalah ekuitas estate. Kenapa ekuitas estate? Jadi ini adalah akun baru sebetulnya ya. Akun baru yang mana akun ini tidak ada di pihak manajemen maupun debitur. Jadi hanya ada di pihak trustee saja. Lalu yang keempat adalah neraca. Dan yang terakhir adalah laporan realisasi dan likuidasi. Jadi, the statement of realization and liquidation related to the corporate liquidation among management and trustee itself. Ya. Nah, yang ketiga adalah pas waktu disclosing case ya, atau penutupan, yaitu penyelesaian akhir atas klaim, dan juga wali atau trustee akan diberhentikan karena mungkin the datis itu sudah selesai ya. Jadi tanggung jawabnya, tugasnya sudah selesai. Ini ada contoh soal terkait dengan apa ini? ABC Company ya, statement ini partnership liquidation ya, sorry ini salah menginputkan contoh soal. Jadi teman-teman bisa search aja untuk apa namanya statement of corporate liquidation. Nah, untuk tambahan materi teman-teman bisa mengklik ini apa namanya link terkait dengan supplementary materials ya di chapter 18 ya yang membahas masalah corporate liquidation and reorganization yang mana teman-teman akan memiliki tambahan literatur dan juga contoh-contoh terkait dengan how do the management to process the corporate of liquidation and reorganization, and another thing related to the liquidation and reorganization itself. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi kita untuk materi corporate liquidation and reorganization. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.